Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 akan membahas terkait senyawa anti diabetes. Disimak baik-baik ya. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok kami. Anggota yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Robiatul Adawiyah, dan rekan saya Nabila Rohimah. Sebelum masuk membahas terkait anti diabetes, mari kita mengenal apa itu diabetes. Diabetes adalah suatu penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi akibat gangguan produksi atau penggunaan insulin. Diabetes ini terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Berikut ini merupakan gejala akibat dari diabetes. Untuk gejala utamanya itu ditandai dengan sering kencing, cepat lapar, dan juga sering haus. Adapun gejala tambahannya itu seperti berat badan menurun, kesemutan, gatal di daerah kemaluan, bisul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan pada daerah wanita, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, dan hipotensi pada pria. Beberapa faktor risiko akibat penyakit diabetes ini. Yang pertama itu ada obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dislipidemia atau kolesterol yang tinggi, riwayat penyakit jantung, hipertensi atau tekanan darah yang tinggi, dan ada diet yang tidak seimbang akibat tingginya gula, garam, lemak, dan rendah serat. Pengobatan diabetes pada umumnya dilakukan dengan cara pemberian obat anti-diabetes oral dan juga insulin atau terapi insulin. Namun, penggunaan obat anti-diabetes oral dalam jangka panjang seringkali menimbulkan efek samping seperti mual dan juga diare, hingga resiko hipoglikemia. Selain itu, pengobatan jangka panjang ini juga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Sebagai alternatif, digunakan tanaman sebagai obat herbal karena dianggap lebih alami, terjangkau, dan memiliki efek samping yang lebih rendah dibandingkan dari obat-obat sintesis lainnya. Beberapa tumbuhan tersebut yaitu ada Urtica dioica atau jelantang, yang kedua ada Mutimia calabura atau kersen, yang ketiga ada Pandanus amaryllifolius atau daun pandan, yang keempat ada Moringa oleifera atau daun kelor. Metode yang digunakan dalam pengujian aktivitas anti-diabetes memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ekstraksi. Ekstraksi yang dilakukan yaitu dengan metode maserasi. Yang kedua yaitu uji aktivitas secara in vitro. Tahapan yang ketiga yaitu uji aktivitas anti-diabetes secara in vivo. Tahapan yang terakhir yaitu studi docking molekular. Berikut hasil yang didapatkan pada beberapa tanaman menggunakan studi docking molekular, yaitu yang pertama ada Urtica dioica dengan energi ikat sebesar minus 5,4 kilokalori per mol menggunakan alpha glukosidase dan minus 6,9 menggunakan alpha amilase dengan nilai IC50 0,21 mg per mililiter. Sedangkan pada tanaman yang kedua yaitu Mutimia calabura menghasilkan energi ikat sebesar 77,94% pada alpha amilase dan 61,1% pada akar dosa dengan nilai IC50 yaitu 44,39 mg per mililiter dan 57,1 mg per mililiter. Selanjutnya yaitu hasil pengujian anti-diabetes terhadap tanaman daun pandan dan daun kelor. Berdasarkan tabel rata akumulasi kadar glukosa darah, terjadi perubahan kadar glukosa darah setelah perlakuan selama 4 minggu. Penurunan kadar glukosa darah yang paling tinggi terjadi pada kelompok diabetes dengan terapi metformin atau K3 yaitu sebesar 42,86%. Dapat diambil kesimpulan bahwa Urtica dioica memiliki potensi antidiabetes yang sangat besar, yaitu dengan ditunjukkannya pengurangan kadar glukosa darah dari 291 menjadi 153,1 mg per desiliter setelah 21 hari pemberian, yang artinya mengalami penurunan sebesar 47%
97% atau memiliki nilai P kurang dari 0,0105. Selain itu, ditunjukkan juga kadar insulin yang meningkat secara signifikan dan total kolesterol yang turun dari 154,1 jadi 78,1 mg per desiliter. Dan juga nilai HDL yang meningkat dari 20,9 menjadi 34,5 mg per desiliter. Selain itu, untuk aktivitas in vitro menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penyerapan glukosa oleh sel ragi mencapai 72% pada konsentrasi 80 mikromolar. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa asam kafeol malik sebagai senyawa alami memiliki potensi yang signifikan dalam mengelola diabetes, baik dari segi penurunan kadar glukosa darah, perbaikan profil lipid, atau efek positif pada parameter biokimia lainnya. Nah, sekian dari kami, kelompok 5. Terima kasih, arigatou gozaimasu. See you in the next video.